Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sawana Putri. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi 7, yaitu tentang perubahan organisasi dalam mata kuliah pengantar manajemen. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu kita akan memahami pengertian perubahan organisasi, faktor-faktor penyebab perubahan organisasi, memahami langkah-langkah dari proses perubahan organisasi, dan yang terakhir adalah tujuan perubahan organisasi dan memahami dampak perubahan organisasi. Perubahan organisasi atau pembaharuan organisasi didefinisikan sebagai pengadopsian ide-ide atau perilaku baru oleh sebuah organisasi. Organisasi dirancang untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan melalui pembaharuan dan pengembangan internal. Perubahan organisasi dicirikan dengan berbagai usaha penyesuaian di organisasi di waktu mendatang. Pengelolaan perubahan secara efektif tidak hanya diperlukan bagi kelangsungan hidup organisasi, tetapi juga sebagai tantangan pengembangan. Dalam pengertian lain, perubahan organisasi merupakan proses penyesuaian desain organisasi terhadap kondisi lingkungan yang dihadapi. Perubahan dapat bersifat reaktif dan proaktif. Perubahan reaktif adalah perubahan yang dilakukan sebagai reaksi terhadap tanda-tanda bahwa perubahan diperlukan melalui pelaksanaan modifikasi sedikit demi sedikit untuk menangani masalah tertentu yang timbul. Organisasi membuat perubahan struktural kecil sebagai reaksi terhadap perubahan dalam lingkungan mikro dan makro. Formulir pendaftaran direvisi untuk mempermudah calon mahasiswa. Program pelatihan peningkatan pelayanan pelanggan dilakukan setiap 6 bulan. Perubahan reaktif lebih ditekankan pada perubahan yang bersifat rutin dengan cakupan yang lebih sempit. Perubahan proaktif adalah perubahan yang diarahkan melalui inovasi struktural, kebijakan, atau sasaran baru, atau perubahan filosofi operasi yang dengan sengaja didesain dan diimplementasikan. Proses reaktif dilakukan melalui pelaksanaan berbagai investasi, waktu, dan sumber daya lainnya yang berarti untuk mengubah cara-cara operasi organisasi. Perubahan ini disebut juga sebagai perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah usaha sistematik untuk mendesain ulang suatu organisasi dengan cara yang akan membantunya melakukan adaptasi pada perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal atau internal. Perubahan ini menyangkut kegiatan-kegiatan yang disengaja untuk mengubah status quo. Thomas dan Dennis mendefinisikan perubahan yang direncanakan sebagai perencanaan dan implementasi inovasi struktural. Kebijaksanaan atau tujuan baru, suatu perubahan dalam filsafat, iklim, dan gaya pengoperasian secara sengaja. Perubahan organisasi dapat terjadi sebagai akibat dari sebab dari dalam maupun sebab dari luar organisasi. Perubahan dari dalam organisasi itu terjadi, misalnya, suatu kumpulan jamaat suatu gereja atau jamaah sebuah masjid mula-mula berbentuk suatu kelompok kecil yang informal sifatnya dan memiliki aktivitas yang terbatas. Makin lama kegiatannya makin besar, jumlah orang yang terlibat di dalamnya makin besar, maka dengan sendirinya organisasi itu akan mengalami perkembangan. Hal yang demikian dapat terjadi pada setiap organisasi pada semua bidang kehidupan. Dengan melihat organisasi sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain, maka perubahan pada salah satu komponen akan membawa pengaruh pada komponen lain dalam organisasi.
Itu sebagai akibatnya, organisasi itu akan mengalami perubahan karena adanya perubahan yang terjadi pada salah satu komponennya, dan perubahan pada suatu komponen itu berpengaruh pula terhadap komponen lainnya, sehingga secara keseluruhan sistem dari komponen-komponen yang saling berhubungan itu mengalami perubahan. Perubahan organisasi dapat pula terjadi karena adanya pengaruh dari luar atau dari lingkungan di mana organisasi itu berada. Suatu perusahaan yang memproduksi kosmetik misalnya akan melakukan perubahan organisasi, pasar-pasar mengalami perubahan. Jadi perubahan organisasi dapat terjadi sebagai akibat dari berbagai sebab, baik sebab dari dalam organisasi itu sendiri maupun sebab dari lingkungan di mana organisasi itu berada. Dengan demikian, perubahan yang terjadi pada lingkungan di mana pengaruhnya terdapat organisasi maupun komponen-komponen dari organisasi sangat berarti. Maka perubahan akan terjadi sebagai akibat dari pengaruh perubahan yang berasal dari lingkungan di luar organisasi ini. Oleh karena itu, antara organisasi dengan lingkungannya dapat hubungan timbal balik. Maka dapat dipahami perubahan pada organisasi maupun perubahan pada lingkungan akan terjadi saling pengaruh secara timbal balik di antara keduanya. Selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor penyebab perubahan organisasi, memahami langkah-langkah dari proses perubahan organisasi. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa suatu organisasi melakukan perubahan. Perubahan organisasi memiliki alasan dengan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama itu ada persaingan. Dalam hal ini, persaingan organisasi dapat datang dari arah mana saja dan dalam bentuk apapun. Tingkat persaingan yang tinggi memaksa suatu organisasi harus bisa bertahan. Adapun organisasi yang dapat bertahan dalam persaingan ini adalah organisasi yang dapat berubah dan menanggapi tantangan-tantangan yang dihadapinya. Organisasi dapat dengan tangkas melakukan inovasi secara kreatif, fleksibel, adaptif, dan sensitif terhadap lingkungannya. Kemudian ada kejutan ekonomi. Kondisi perekonomian yang berubah-ubah dan tidak dapat diprediksikan seperti yang terjadi dewasa ini sewaktu-waktu akan dapat mengejutkan dunia usaha. Kejutan ekonomi ini wujudnya seperti anjloknya harga minyak dunia, kenaikan BBM, kelangkaan bahan pokok, dan jatuhnya nilai mata uang. Kejadian seperti ini akan memaksa suatu organisasi untuk berubah secara adaptif agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Pemangkasan jumlah tenaga kerja, penjadwalan ulang pembayaran utang, dan restrukturisasi organisasi dapat dilakukan untuk menghadapi persoalan ini. Kemudian ada teknologi. Teknologi merupakan hal yang harus selalu diikuti oleh organisasi. Dalam rangka mengatasi persaingan, perubahan teknologi harus dapat dijawab oleh organisasi untuk dapat terus mensejajarkan diri dalam persaingan. Jika tidak, maka akan dapat menghambat kinerja organisasi. Teknologi merupakan salah satu pendukung utama dalam meningkatkan produktivitas organisasi. Kemudian ada tren sosial. Perubahan keadaan sosial suatu tempat akan berimbas pada budaya masyarakat. Hal ini akan terus berlangsung seiring perkembangan zaman. Salah satu dampaknya adalah akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan menyangkut ketenaga kerjaan yang merupakan bagian krusial dalam pengelolaan organisasi. Dan yang terakhir itu ada politik. Suatu organisasi harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan politik di
terhadap perubahan politik ini memaksa organisasi untuk berubah. Faktor-faktor penyebab perubahan organisasi terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah segala keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi di mana faktor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Kemudian ada faktor eksternal, adalah segala keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Selanjutnya ada materi terakhir, yaitu tujuan perubahan organisasi dan memahami dampak perubahan organisasi. Perubahan sangat mempengaruhi dinamika suatu organisasi. Organisasi yang baik adalah organisasi yang mengikuti perkembangan zaman namun tidak merubah tujuan awal pada saat dibentuknya organisasi. Tujuan perubahan dan perkembangan sangat identik dengan kemajuan. Jika organisasi ingin semakin maju, maka harus berkembang menjadi lebih baik. Dinamika yang semakin keras juga mempengaruhi perkembangan organisasi. Maka, perubahan dan perkembangan harus saling berkesinambungan dan saling seimbang. Jika organisasi harus berubah, namun tidak ada perkembangan itu, salah satu perubahan yang merugikan bagi organisasi. Pada era globalisasi, tidak menutup kemungkinan organisasi melakukan perubahan dan perkembangan. Namun, kembali lagi pada visi dan misi awal dibentuknya organisasi tersebut. Jika tidak selaras dengan visi dan misi, maka sebaiknya perubahan dan perkembangan yang dipengaruhi oleh globalisasi harus disaring dan dievaluasi lebih lanjut. Meskipun banyak sekali konsep-konsep mengenai pengembangan organisasi, sekarang ini yang mungkin akan saling tumpang tindih. Yang dimaksud dengan proses perubahan suatu organisasi adalah tata cara untuk mencapai perubahan organisasi yang lebih baik dan lebih berkembang. Langkah tersebut terdiri dari mengadakan pengkajian. Dengan kita mengkaji ulang suatu sistem, kita dapat mengetahui apakah suatu organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak dengan memakai sistem yang lama. Jika tidak ada perubahan dalam organisasi tersebut, kita dapat membuat suatu sistem yang lebih baik lagi. Perubahan yang terjadi di luar organisasi itu mencakup berbagai bidang, antara lain politik, ekonomi, teknologi, hukum, sosial budaya, dan sebagainya. Perubahan tersebut mempunyai dampak terhadap organisasi, baik dampak yang bersifat negatif maupun positif. Dampak bersifat negatif apabila perubahan itu menjadi hambatan bagi kelancaran, perkembangan, dan kemajuan organisasi. Dampak bersifat positif apabila perubahan itu dapat memperlancar kegiatan, perkembangan, dan kemajuan organisasi atau dalam bentuk kesempatan-kesempatan baru yang tidak tersedia sebelumnya. Kemudian mengadakan identifikasi. Yang perlu diidentifikasi adalah dampak perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi. Setiap faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan organisasi harus diteliti secara cermat sehingga jelas permasalahannya dan dapat dipecah dengan tepat. Kemudian menetapkan perubahan. Sebelum langkah-langkah perubahan diambil, pimpinan organisasi harus yakin terlebih dahulu bahwa perubahan memang harus dilakukan baik dalam rangka peningkatan maupun organisasi maupun dalam rangka mempertahankan eksistensi serta pengembangan dan pertumbuhan organisasi selanjutnya. Selanjutnya ada menentukan strategi. Apabila pimpinan organisasi yakin bahwa perubahan benar-benar harus dilakukan, maka pemimpin organisasi harus segera menyusun strategi untuk mewujudkannya, melakukan evaluasi, dan yang terakhir itu melakukan evaluasi. Untuk mengetahui apakah hasil dari perubahan itu bersifat positif atau negatif, perlu dilakukan penilaian
Apabila hasil perubahan sesuai dengan harapan, berarti berpengaruh positif terhadap organisasi, dan apabila sebaliknya, berarti negatif. Kemudian ada bagan daun hidup organisasi. Di sana ada kelahiran ataupun tahap kelahiran. Pada banyak organisasi, tahap kelahiran dan fase awal perkembangan organisasi ini ditandai oleh adanya peran kewirausahaan yang kuat. Dalam fase ini terdapat adanya satu atau beberapa orang yang secara pribadi memiliki kekuatan yang besar, baik dalam hal perdagangan, keterampilan, kepemimpinan, maupun juga permodalan. Selanjutnya ada pertumbuhan. Ketika organisasi mulai berkembang, masuknya anggota atau tenaga kerja mulai terjadi sebagai konsekuensi dari aktivitas mengalami peningkatan. Pada tahap ini, pengaruh secara pribadi dari orang-orang yang awal kelahiran organisasi mendominasi aktivitas organisasi mulai mengalami penurunan. Demikian pula, pola interaksi yang sehari-hari terjadi dalam organisasi juga mengalami perubahan. Komunikasi yang bersifat temu muka mulai mengalami perubahan sejalan dengan makin meningkatnya formalisasi dan makin dominannya kebijakan yang bersifat tertulis. Kemudian kematangan. Pada tahap kematangan, yaitu berikut setelah suatu organisasi lahir dan mengalami pertumbuhan, ditandai oleh adanya pertumbuhan yang relatif konstan, dalam arti tidak mengalami peningkatan secara drastis. Selama tahap pertumbuhan berupa ke tahap kematangan, tingkah pertumbuhan dari organisasi akan mencapai titik tertentu. Kemudian pada titik tertentu itu, perkembangan menjadi relatif konstan. Selanjutnya ada kemunduran. Organisasi pada tahap kemunduran ini mulai memasuki kondisi yang secara umum mengalami kematangan dan secara perlahan mulai menarik diri dari organisasi, di mana organisasi itu berada. Kemudian yang berikutnya itu yang terakhir adalah tahap kematian. Tahap ini umumnya diawali oleh suatu proses pelapukan selama perkembangan organisasi pada tahap kemunduran. Proses pelapukan ini ditandai oleh tiadanya kekuatan baru untuk mendukung upaya organisasi melakukan perbaikan dan kemajuan. Energi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk melakukan usaha menuju kemajuan relatif lebih kecil dibandingkan dengan yang dibutuhkannya untuk mempertahankan apa yang telah dapat dicapainya, dan pada saat yang sama, tidak ada sumber energi baru yang dapat dihasilkannya. Tidak semua organisasi memasuki tahap kematiannya dalam bentuk berhentinya suatu aktivitas atau kegiatan dan keberadaannya. Ada 3 sumber utama penolakan terhadap perubahan organisasi, terdiri dari perubahan faktor budaya organisasi, kepentingan individu, dan persepsi sasaran dan strategi organisasi. Yang pertama itu ada budaya organisasi. Budaya merupakan kekuatan untuk mengarahkan tingkah laku karyawan. Karyawan termotivasi bekerja dalam organisasi karena pekerjaan itu membantu mereka memenuhi sasaran kehidupan mereka, dan karena kepribadian, sikap, dan keyakinan mereka sesuai dengan budaya organisasi. Kedua, ada kepentingan individu. Kebutuhan karyawan terhadap hasil kerja sebagai imbalan dari bekerja dengan baik. Adanya pengharapan terhadap gaji yang memandai, kondisi kerja yang memuaskan, kepastian adanya pekerja, dan penghargaan sampai tingkat tertentu menjadi faktor penolakan perubahan. Dan yang terakhir ada persepsi sasaran dan strategi organisasi. Sasaran dan strategi sangat penting untuk mengorganisasikan dan mengkoordinasikan usaha organisasi. Sasaran dan strategi yang menjadi pedoman yang telah dipegang sebagai pendorong stabilitas organisasi sangat sulit dirubah.
karena terkadang karyawan tidak mengetahui kebutuhan untuk sasaran baru karena mereka tidak mempunyai cukup informasi yang sama dengan manajer. Kemudian ada 6 pendekatan dalam menangani penolakan terhadap perubahan yang dapat dilakukan organisasi. Yang pertama adalah pendidikan dan komunikasi, kedua partisipasi dan penyertaan, ketiga memberikan fasilitas dan dukungan, keempat negosiasi dan persetujuan, kelima manipulasi dan pemilihan menjadi anggota, keenam memaksa secara terang-terangan dan berselubung. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang mungkin kurang jelas atau penjelasan saya yang terlalu terbelit-belit. Selanjutnya, terima kasih.